Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldizon, mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 439996. Pada kali ini, saya akan membuat video ukir di SDN 07 Perhentian Sukai, Kecamatan Kantau, Kabupaten Puan Singi, Provinsi Riau, di kelas 5 dengan tema Senangnya Berteman. Mari kita saksikan. Ceria sekali nampak pagi ini. Apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini hadir semua ini? Hadir, Pak. Coba Bapak lihat di sekelilingnya masing-masing. Apakah udah rapi? Ada sampah yang berserakan? Kemudian bajunya udah rapi belum? Ya, baik. Ya. Wah, udah cerah-cerah semua. Udah sarapan ini? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau perut-perut kita kosong, semangatnya pun kalau perut sudah berisi, wah semangatnya nambah. Ya. Baik, kita ingin absen dulu ini. Hadir semua ini? Baik, absen dulu. Biar Pak tahu siapa-siapa yang nggak hadirnya. Anugrah. Hadir, Pak. Iya. Abdal. Hadir, Pak. Iya. Dewi. Hadir, Pak. Iya. Jaina Romansa. Hadir, Pak. Iya. Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Baik, karena Bapak. Kita semua lanjutkan. Coba berdoa dulu. Siapa yang bisa membina? Oh ya, Mas Beno lah. Mas Beno, pimpin doanya Mas Beno. Segera baca mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, menunjukkan rasa nasionalisme kita, ya. Kita lakukan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, di sini, biasa Pak Sandrina pimpin lagu Indonesia Rayanya. Anak-anak berdiri semuanya. Kita dengarkan rasa nasionalisme. Hari ini kita akan coba ya membahas tentang nanya berteman ya. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Salah satu di antara hikmah beriman pada hari akhir apa kemarin? Apa masih ingat? Istiqomah dalam menjalankan amal soleh. Ya, istiqomah dalam menjalankan amal soleh. Baik, hari ini ya senangnya berteman. Ya, nanti anak bapak akan Pak bagi beberapa kelompok. Namun sebelumnya, ya ini loh, udah ngantuk, pagi udah ngantuk. Wah, ayo semangat. Ya, semuanya mana semangatmu? Ini semangatku. Repus
biar semangat semuanya ya. Mas ini Ridwan ya. Nah, jangan tak semangat Mas Ridwan. Ya. Dalam hal ini ya tujuan pembelajaran kita yang pertama anak bapak harus paham bagaimana kita berteman dengan sesama muslim secara benar. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bagaimana kita berteman tidak membeda-bedakan teman kita. Apakah dia orang miskin, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang susah, apakah orang kaya, tidak kita beda-beda. Kita tetap berteman seperti biasa, seperti halnya kita dalam kehidupan ini. Ya, tidak boleh kita beda-bedakan. Ini kamu kok jelek, saya malas tidak boleh. Nah, ini tujuan kita bagaimana kita memahami berteman itu dengan benar dan baik. Baik Pak. Ya, ini ada video Pak tayangkan. Ya, ini masalah ini kita kena mengacu pada model pembelajarannya problem based learning ya. Kita beranjak dari masalah dulu. Model masalahnya. Ya ini silakan anak Pak, kita tonton videonya. Nah, nanti Bapak perhatikan videonya dengan seksama apa masalah yang ada di situ. Ya, ini videonya silakan. Di videonya ya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi dong, kan besok dipakai jalan. Kalau aku mau kemana deh? Emangnya kamu meminjam siapa? Meminjam Nabila. Kenapa ada aku pribadi? Emangnya kasihan kenapa? Kerja sama, kerja bakti gotong royong. Ada anak-anak yang 4 orang, satu kelompok ya. Ini satu orang ini apa? Perhatikan, apa masalahnya? Baik, nah itu ya videonya. Nah sekarang Pak ingin tanyakan apa yang masalah yang bisa kita ambil dari video tadi? Apa masalahnya? Ada sekelompok anak-anak santri, ya. Apa? Pak ini apa? Iya, dia memilih teman karena si A tadi orangnya dari golongan miskin, yang lain tidak mau berteman. Boleh di dalam kehidupan Islam? Dalam kehidupan Islam boleh begitu? Tidak boleh. Ya, boleh kita milih teman, tapi tidak juga harus melihat strata sosialnya. Ya, tapi ya lihatlah keimanan dan ketakwaannya. Insya Allah teman itu nanti yang akan mengajak kita kepada kebaikan. Masih baik. Ya, sekarang Pak ingin membagi kamu orang. Ini ada 18 orang ya. 18 orang. Nah, kita bagi kelompok. Sini kelompok 1 rombongan Mas Beno. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2 rombongan Mas Said. Kelompok 3 rombongan Mbak Sandrina. Kelompok 4 rombongan Mbak Aska. Ayo. Hermosa kasih. Ya, silakan. Nah, ya ini kamu kasih saja. Ya. Ya sini. Ya. Dari sini juga Pak kasih 2 buku. Ini juga 2 buku. Bahannya Bapak?
Ya. Buka buku kita bab 8 halaman 185. Bab 8 halaman 185. Senangnya berteman. Apakah kita bisa tetap hidup dan damai dengan umat manusia memiliki standar mulia yaitu Diri dari beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia Ya. Ya, kita kasih apa dulu Mas Deno? Ya. Kelompok 4. Itu juga kelompok 4 persaudaraan dalam Islam. Ya, makasih. Silakan. Ya. Persaudaraan dalam Islam. Ya, terima kasih Mbak Naila. Ya. Kelompok 3 dalam Islam. Nah, kita lihat. Perhatikan poin-poin materi yang Pak tayangkan ini ya. Nih, Pak tayangkan materinya. Ya. Bahasa kita bab 8 senangnya berteman. Ya. Ada tujuannya. Yang pertama apa tujuannya? Kita hari ini ya, memahami makna persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, menyadari pentingnya berteman tanpa membeda-bedakan agama. Ya, persaudaraan dalam Islam itu ada 3. Ya, yang pertama, ukhuwah Islam. Ukhuwah Islamnya. Apa itu ukhuwah Islamnya? Persaudaraan karena sesama beragama Islam, disebut dengan ukhuwah Islamnya. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Apa itu? Persaudaraan berdasarkan tanah air. Ya, yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Apa itu? Persaudaraan karena sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Baik, ini dasarnya. Ya. Dalilnya itu surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, ukhuwah wataniyah itu. Ya. Jadi kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Wa qabai waja'alna su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar untuk saling untuk saling kenal mengenal. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ini ya dasar dari ukhuwah wataniyah itu. Ya, persaudaraan yang didasari dengan tanah kelahiran tumpah darah. Yaitu kalau kebangsa kita sama-sama warga negara Indonesia. Baik, kenapa? Nabi Muhammad dulu walaupun di tanah Arab itu jazirah Arab, ya awal-awal Islam itu masuk banyak yang Quraisy, ya tapi dipisahkan dah oleh Rasulullah, diasingkan dah oleh Rasulullah. Tidak, tetap dipergauli sesama manusia karena sama-sama ciptaan Tuhan. Ada Rasul tidak bilang, kamu orang kafir ya tidak boleh teman. Enggak. Tapi Rasul merangkul bagaimana orang kafir Quraisy tadi bisa masuk kepada agamanya dengan baik. Tak ada paksaan. Rasul tidak pernah memaksakan agama pada orang Kristen atau orang kafir. Lanjut. Ya, sikap yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yang pertama? Siapa saja
dia itu kaya, apakah dia itu miskin, apakah dia itu orang berpangkat, apakah orang biasa. Kalau dia membutuhkan pertolongan kita, harus kita tolong seperti kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, tidak boleh kita beda-bedakan. Kamu hitam doang, kayak gorengan kosong aja, tidak boleh. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Kamu terlambat dibangkit ya, tidak kosong, tidak boleh itu. Ya, kemudian ketiga, boleh memaksakan untuk memeluk orang besar. Mas Said di samping rumahnya ada orang yang tak seagama. Kamu kalau nak mau satu tak boleh. Ya, karena memaksakan agama itu tidak boleh. Sekurang-kurangnya kita menghargai dia sesama ukhuwah wato atau ukhuwah insan. Ya, namanya baik. Ya, bu materi yang Pak tampilkan sekarang. Ya, Pak ini menunjuk kamu tugas lagi. Ya, karena kelompok sudah ada. Ya, sudah ada kelompok, Pak beri tugas. Ya, kamu harus diskusi sama dengan kelompoknya. Ya, kenapa? Kamu lihat tadi videonya sudah dilihat, materinya sudah dilihat, lalu sekarang kita kerjakan secara berkelompok. Satu, yakni rombongan Mas Beno dan CS-CS-nya. Kelompok dua, Mas Said dan teman-temannya. Kelompok tiga, ya silakan. Ya, caranya coba perhatikan. Masing-masing kertas yang Pak berikan itu ada tugas dan ada permasalahannya di situ. Apa masalahnya? Kamu kelompok diskusikan dengan kelompok, lalu kamu ambil kesimpulannya. Nanti setelah selesai kita presentasikan di depan. Ya, presentasikan di depan. Ya, Pak kasih waktu berapa kita menit ya? Nah, ya. Ya, silakan kerjakan masing-masing kelompok diskusi. Ya, buku sudah ada, Pak kasihkan di pada buku. Ya, silakan berdiskusi. Bahaskan, silakan diskusi bahaskan. Ya. Nah, ini ada masalahnya itu. Apa masalahnya? Di kampung sebelah katanya ada bencana alam. Ya. Ya tunggu ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kamu setiap bulannya nabung. Ya nabung ini. Jadi karena ada bencana ini, apa yang harus kamu lakukan? Silakan. Ya kamu tulis nanti dibacakan di depan. Ya ini kalau masalahnya. Ya. Ya. Udah dapat masalahnya apa masalahnya? Iya. Ada Budi dan Febriansa. Ya. Oh katanya kasih si Febriansa ini hari Minggu besok. Yuk kita kebaktian ya. Sebenarnya ya Febriansa enggak mau ikut salah berjamaah boleh enggak Pak misalnya dia datang Budi. Ya, diskusikan apa yang harus dilakukan Budi. Boleh enggak kayak gitu? Mas Ridwan, Mas Beno, apa masalahnya? Ya, Andi dan Amin. Ya. Oh, dia ada dua orang yang teman akrab dia. Lagi diskusi kelompok. Kawan-kawannya Andi mau kan? Boleh dia pergi ibadah. Dan Andi minta Amin untuk melanjutkan dengan kelompoknya sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh Mas Amin itu? Yang akan diskusi. Yang diskusi ya. Nah. Ya, diskusi. Kan? Silakan diskusikan. Ya. Jadi semua anggota kelompok harus aktif dalam diskusi. Ya. Sudah semua? Sudah.
meminta ini per kelompok ke depan ya untuk mempresentasikan apa hasil diskusinya. Nah, kelompok mana dulu? Kelompok 3 lah dulu. Mbak Sandrina dan teman-teman ke depan. Ya di bawah ya. Bawah hasil diskusinya. Siapa yang akan membacakannya? Ya, tekan. Yang keras yang lainnya apakan? Yang lainnya tekan. Membacakan hasil diskusinya. Membantu meringankan beban kepada orang yang terkena musibah atau bencana. Ya, masalahnya. Masalahnya, Apa masalahnya tadi? di kampung Selat Ya. terjadi bencana alam. Daerah tersebut mayoritas beragam non-muslim. Memiliki tabungan Ya. yang biasanya kamu sumbangkan ke panti asuhan setiap bulan. Apakah yang baik? Iya, terima kasih Aplus untuk kelompok 3 yang mau memberikan ini. Tekan dulu, bukan tugasnya di sini ya. Tekan dulu, tapi dulu siapa yang mau menanggapinya? Masalahnya untuk kelompok 3 ada di kampung sebelah terjadi bencana. Ya, tahu-taunya mayoritas penduduknya itu beragama non. Yang siapa ini? Yang kelompok 3 ini setiap selama dalam waktu ini akan keselamatan saudara-saudara sebangsa. Apa namanya tadi? Ukhuwah Wakonia. Ya, kita kasih apa untuk kelompok 3? Ya. Kelompok 1, silakan ke depan. Kelompok 1. Ya, silakan Mas. Mas Nuh. Bacakan hasil diskusinya. Yang lain dengarkan ya. Wah, ini dia. Ya, dia masalahnya Andi dan Amin. Dia sahabat sejati ini. Dia lagi belajar kelompok pada hari Minggu dari kantor sekolah. Lalu si Andi pergi ibadah kerja. Tahu-tahunya si Amin, ya, karena dia mau membantu yang menghargai si Andi lagi ibadah, dia lanjutkan kerja kelompoknya. Ya, bagus. Silakan. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Pak. Masalah ada untuk memeluk agama Islam, ya, yang menghargai perbedaan agama. Baik, atas ya bos. Ya, silakan. Kelompok 2, Mas Said dan kawan-kawannya. Silakan Mas Said. Iya, ini kasusnya Budi dan Febrian lain agama. Lalu ditawarkan oleh si Febrian, Budi, hari ini kamu ikut ke agamaku dulu, besok hari Jumat besok saya ikut berjamaah asal Jumat. Maka tadi yang Budi, apa yang kata Budi? Dia tidak mau ya, dia tidak mau mencampur adukan agama dia dengan agama Febrian, ya, karena dia menghargai kamu kerjakan ibadahmu, kalau saya juga kerjakan ibadah saya itu ya, kata Budi ya. Iya bagus, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, akan itu lagi mengamal. Ya, yang ganteng, yang cantik-cantik masih selamat? Masih selamat. Kelompok semangat. Ya. Tugas kelompok sudah kamu kerjakan, alhamdulillah hasil diskusinya baik-baik semua. Ya, walaupun masih ada kekurangan biasa ya. Sekarang Pak ingin melihat kemampuan kamu setelah kita pelajari indahnya. Ya, berteman, Pak ingin melihat kemampuan kamu secara individu, secara masing-masing. Tadi secara kelompok, sekarang secara individu lagi. Ya, ini sendiri-sendiri kerjakan ya. Dan diskusi ya. Ya, sendiri-sendiri. Nah, dua orang. Jumlahnya cuma 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, sanggup gak? Jadi kalau sudah kita pelajari bahasanya, ya, silakan 10 menit ya.
belajar agama. Tuh, dah udah semua? Tutup. Dah. Di kita ambil kesimpulannya. Di setelah kamu kerjakan soal tes individu, ya. Jadi Pak simpulkan. Pelajaran kita hari ini berteman dapat diambil kesimpulan yang pertama, ya. Ukhuwah Islamiyah itu atau persaudaraan dalam sabda ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang didasari dengan sesama beragama Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan yang didasari oleh tanah kelahiran atau tempat tinggal atau nikah. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan didasari atas sama-sama manusia ciptaan Allah. Apa yang bahagia, apa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang penuh semangat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau silakan sebelum Pak tutup pembelajaran kita ini. Udah paham semua? Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan besok, ya. Untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang hikmah tentang berteman tanpa membedakan agama. Ya, hikmah tentang pertemanan tanpa membedakan agama. Itu untuk materi yang akan datang. Ya Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, demikian materi kita pada pembelajaran kali ini. Indah senangnya berteman. Mudah-mudahan anak Bapak setelah ini tidak lagi membeda-bedakan teman. Apakah dia itu cantik, apakah dia itu gagah. Kita jangan lagi berteman dengan dia. Dia kena sebanding dengan kita. Kita orang kaya, dia orang miskin. Jangan, tidak boleh lagi membedakan teman. Dalam kehidupan sosial begitu juga. Ya, misalnya itu saja. Ya, kita sudahi pembelajaran kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa penutup belajar. Silakan Mas Seno, silakan pimpin doa untuk belajarnya. Doa setelah belajar. Gerak mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali untuk pertemuan yang akan datang. Ya.